Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 14 Januari 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 1, ayat 21b sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mulai tampil dan berkarya di depan umum. Setelah ia memanggil 4 muridnya yang pertama, yakni Simon dan Andreas, Yohanes dan saudaranya Yakobus, ia masuk ke rumah ibadat di Kapernaum. Ada 2 hal menarik yang dilakukan oleh Yesus di awal karyanya. Pertama, ia mengajar dengan penuh kuasa. Inilah hal pertama yang dilihat oleh orang banyak, yakni cara mengajar Yesus yang penuh kuasa, yang berwibawa, dan berbeda dari ahli-ahli Taurat. Yang kedua, Yesus tidak hanya mengajar, tetapi dia juga mengusir roh jahat. Dia mengusir roh jahat dengan penuh kuasa. Yesus mampu menghadapi, membungkam, dan mengusir roh jahat yang menguasai salah seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus tentunya ingin menegaskan jati diri, identitasnya, yakni yang kudus dari Allah, penuh kuasa, dan mengatasi segala roh jahat yang merusak dan mengancam hidup
manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita masih berada di hari ke-14 di tahun yang baru, tahun 2025. Ini saat yang baik bagi kita untuk sekali lagi memantapkan langkah dan mewujudkan komitmen-komitmen hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita melangkah dengan penuh kepercayaan yang total pada kuasa Allah sendiri. Tentu dalam perjalanan hidup ini, yang juga tak lepas dari tantangan dan kesulitan, serta pengaruh kuasa dan kekuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan juga mungkin merusak relasi kita dengan sesama, kita wajib terus-menerus bersatu dengan Yesus Tuhan kita, yang berkuasa atas dan menguasai segala kuasa dan kekuatan jahat. Dengan demikian, hidup kita senantiasa ada dalam keselamatan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita tetap percayakan hidup kita, seluruh rencana dan niat baik kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kita. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.